Selamat pagi Allah Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih buat cintamu membangunkan aku. Hari baru kau berikan, terima kasih Tuhan. Saat ku terjaga, malam telah berlalu, hari baru menjelma, fajar hidup mereka. Oh betapa besarnya rahmat-Mu ya Tuhanku, selalu baru setiap pagi. Indahnya burung berkicau bernyanyi, memuji Allah Sang Pemberi. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji Yesusku, semua karena kasih-Mu. Inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku akan tetap berharap kepadanya. Bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar setia-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu membangunkan aku. Hari baru Kau berikan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nah, hari ini saya mau mengajak kita untuk membaca dari Kejadian pasal 29. Kejadian pasal 29 ayat 31 sampai 35. Sekali lagi, Kejadian 39 ayat 1 sampai ayat 35. Demikian firman Tuhan. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku, maka ia menamainya Simeon. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda.
Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Nah, Tuhan sampaikan ini dalam meditasi firman Tuhan saya kemarin setelah kita morning blessing. Saya biasanya ambil saat teduh untuk minta Tuhan, saya mau download lagi apa yang menjadi pesan Tuhan besok. Itu sebabnya ini yang kemarin Tuhan bicara dengan kuat. Saya percaya ini buat kita semuanya. Nah, dari bacaan kita temukan bahwa Lea istri Yakub itu sangat menderita. Karena dia dimadu. Dia karena Yakub itu sangat mencintai Rahel, yang notabene adiknya sendiri. Dan kita lihat juga bagaimana Lea itu sangat mencintai Yakub, tapi mendapatkan kenyataan setelah 7 tahun dia menikah dengan Yakub, Yakub tetap hatinya masih mencintai Rahel, dan akhirnya 7 tahun kemudian itu dia hidup di madu. Nah, tetapi luar biasa sekali di dalam penderitaannya, tiba-tiba Tuhan memunculkan mata air sukacita. Nah, mata air sukacita ini ternyata sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat esensi buat kehidupan kita. Nah, mari kita lihat bagaimana progres Lea menghadapi penderitaan, kesulitan seperti begitu, dan bagaimana dia melalui kesulitan itu terjadi sebuah progres yang luar biasa dalam pribadi Lea. Jadi Tuhan menyelesaikan masalah kita itu dimulai dari kita sendiri, bukan masalah itu yang dia selesaikan. Nah, lihat bagaimana, dan itu semuanya progres dan kaitannya dengan progres pertumbuhan rohani kita. Nah, mari kita lihat. Yang pertama, di dalam penderitaannya tiba-tiba dia melahirkan anak. Dan anak yang pertama dia berikan nama Ruben. Ruben artinya Tuhan melihat. Ruben artinya Tuhan tidak tutup mata terhadap penderitaannya. Apapun engkau sedang hadapi hari ini, mari percayalah bahwa Tuhan melihat dan Tuhan tidak tutup mata. Apa saja yang engkau sedang hadapi, yakini ini yang pertama. Kemudian akibat itu dia mulai menyadari atau mengakui bahwa Tuhan tidak tutup mata. Tuhan tambah satu anak lagi buat dia. Lalu dia beri nama Simeon. Simeon itu artinya Tuhan mendengar seruan hatinya. Nah, saudara, Tuhan mendengar seruan hatinya. Tuhan tidak hanya melihat apa yang kelihatan, tapi Tuhan juga mendengar apa yang ada, jeritan yang ada dalam hatinya. Nah, lalu kemudian setelah itu Tuhan kasih lagi satu anak yang ketiga. Jadi yang pertama Tuhan tidak tutup mata, yang kedua dia tetap berseru kepada Tuhan dan dia tahu Tuhan mendengar. Yang ketiga dia dapat anak, yang ketiga dia beri nama Lewi. Nah, Lewi itu artinya lebih melekat, lebih dekat dengan yang dia cintai. Nah, saudara, ketika dia berikan nama Lewi, dia tahu bahwa siapa yang dia cintai itu akan lebih melekat kepadanya. Memang pada waktu itu yang dia berpikir adalah hatinya Yakub. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan sekarang ini, Lewi itu berbicara tentang Tuhan, semakin kita mencintai Tuhan, Tuhan akan semakin lekat dengan kita. Karena pada hakikatnya Tuhan sangat mencintai kita. Tetapi ketika kita tidak terlalu mencintai Tuhan, kita yang menjauh, kita yang tidak melekat. Nah, hari-hari ini Tuhan mau bilang begini sama kita. Kita sedang hidup di tengah-tengah pandemi, masa kesulitan, masa penderitaan yang luar biasa. Mari yang pertama lihat sekali lagi, Tuhan tidak tutup mata atas apa yang sedang kau alami. Yang kedua, teruslah berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti mendengarnya. Ini bangkitkan keyakinan kita. Seperti Lea membangkitkan keyakinannya. Dan kemudian tidak itu saja. Kita harus semakin mendekat kepada Tuhan. Kita semakin melekat kepadanya. Nah, lalu akibatnya apa? Tuhan tambah satu lagi anak. Lalu dia beri nama Yehuda. Nah, Yehuda artinya bersyukur, artinya memuji Tuhan, artinya menyembah Tuhan. Dan setelah itu dikatakan Lea tidak punya anak lagi. 4 anak yang lahir dari kandungannya ini. Dari cara dia menamainya, kita melihat bagaimana progres pertumbuhan kedewasaannya. Di tengah-tengah penderitaan, Tuhan hibur dan dia tahu, oh ya, ini bukti Tuhan tidak tutup mata.
Dan dia tidak berhenti di situ. Dia terus mendekat berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar seruan hatinya. Tuhan kasih Simeon. Ya. Tidak mau sampai di situ. Dia mulai meningkat. Pertumbuhannya mulai meningkat. Progresif. Tuhan kasih Lewi. Sekarang dia mengerti bahwa dia harus semakin lebih dekat dengan orang yang paling mencintai dia. Siapa yang paling mencintai dia? Siapa yang paling mencintai kita? Tidak ada yang lebih dari Tuhan Yesus. Amin. Mau pacarmu kek, mau suamimu kek, mau istrimu kek, tidak lebih daripada bagaimana Tuhan Yesus mencintai kita. Nah, itu sebabnya mari. Lalu setelah itu, setelah dia tahu esensinya bahwa getting closer with God itu sangat utama, maka Tuhan kasih dia anak yang keempat. Sekarang dia bersyukur memuji Tuhan. Nah, saudara, dari sini kita melihat bagaimana tingkatan pertumbuhan Lea secara rohani sampai dia menjadi dewasa rohani. Pada waktu kepahitan, penderitaan tidak lagi mengganggu dia, persoalan tidak lagi mengganggu dia. Yang dibuktikan dengan dia bersyukur, mau persoalan datang, mau penderitaan datang, dia tetap mengucap syukur dan memuji-muji Tuhan. Tuhan katakan sudah cukup. Cukup sampai di Yehuda. Nah, tujuan Tuhan mengizinkan segala masalah kepada kita untuk menjadikan kita Yehuda. Orang yang apapun kita hadapi, sekalipun setelah Yehuda lahir, kita tahu Lea mulai melihat justru Rahel yang tadinya mandul sekarang mulai ganti punya anak. Ya, saingannya itu malah mulai melahirkan anak. Dan kenyataannya Yakub itu tetap lebih mengasihi Rahel daripada Lea. Tetapi sekarang Lea sudah mengerti hidup ini buat apa. Hidup ini untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, mengenal kasih-Nya dan mengucap syukur senantiasa. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan mengucap syukur senantiasa. Ada kuasa dalam pengucapan syukur. Amin. Waktu kita masih terus mengeluh, yang terjadi adalah kita semakin lama semakin pahit. Lea lulus. Dan setelah itu, sekalipun Lea tidak lagi punya anak, dia tidak ambil pusing. Dia senantiasa bersyukur, memuji Tuhan. Nah, saudara, akibatnya apa? Mari lihat. Pada waktu Tuhan sendiri, tanpa campur tangan Lea, Rahel diselesaikan oleh Tuhan. Yaitu saat dia melahirkan anak yang kedua, dia selesai. Bukankah Lea meninggal pada waktu melahirkan anak yang kedua bernama Benyamin? Rahel. Bahkan Rahel tidak sempat melihat anaknya itu. Nah, saudara, kalau hari itu, kalau misalnya peristiwa ini terjadi waktu Lea masih sakit hati, Lea akan bilang syukur kapok lo. Dan Tuhan tidak mau seperti begitu. Saudara, sebab itu apapun yang kita hadapi, nantikanlah Tuhan. Amin. Kuatkan hatimu, percayalah padanya, teguhkanlah hatimu, nantikanlah Tuhan, akuilah Dia dalam segenap jalanmu, rasakan kasih-Nya. Nantikan Tuhan. Dan bukan hanya nantikan Tuhan, lebih daripada itu, kami harapkan Kau Tuhan, oh berfirmanlah, kami yakin kan kuasa-Mu, nyatakan, curahkan, ku nantikan Engkau. Jadi tetap apapun yang terjadi, nantikan Tuhan. Dan kalau Anda tidak mengerti, jangan cari ke media sosial, cari jawabannya dari firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Nah, saudara,
Tuhan itu tidak pernah mengizinkan kesulitan atau kesukaran apapun datang dalam hidup kita untuk membuat iman kita menjadi lemah, iman kita menjadi lumpuh. Tidak. Tetapi Tuhan mengizinkan semua itu terjadi untuk tujuan yang baik. Amin. Nah, kecuali saudara sendiri yang memilih untuk mengizinkan kesulitan itu, masalah itu melumpuhkan iman kita. Itu pilihan kita. Tapi Tuhan tidak pernah bermaksud demikian. Dan ketika kita mampu melihat kesulitan kesukaran itu dari kacamata Tuhan, maka engkau akan melihat bahwa di dalam kesulitan yang kau sedang hadapi ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan oleh mata jasmani tapi bisa kelihatan dengan mata rohani. Amin. Ada tangan Tuhan yang sedang turut bekerja di dalam segala kesulitan itu. Amin. Amin. Dan Anda akan mengerti bahwa Dia hanya sedang menggunakan kesukaranmu. Untuk apa? Pertama, untuk mendisiplin hidup kita agar kita menjadi serupa dengan Dia dalam hal kekudusan, kebenaran, dan damai sejahtera. Yang kedua, kita bisa melihat ada satu tangan yang terampil dari Sang Penjunan yang sedang bekerja lewat kesukaran kita itu untuk membuat hidupmu menjadi lebih indah dan lebih berguna buat kerajaan Allah dan juga buat dunia. Yang ketiga, lewat semua kesulitan yang Tuhan izinkan, kalau engkau sudah dewasa rohani, engkau akan bisa melihat seperti Lea melihat ini. Makanya dia mengucap syukur terus, bahwa di dalam kesulitan apapun juga, kesengsaraan, penderitaan, air mata, ternyata Tuhan sedang mengizinkan itu terjadi untuk melatih dan mendewasakan manusia roh kita dari kekanak-kanakan rohani menjadi remaja rohani yang selalu ceria. Kekanak-kanakan itu begini, cengeng. Nah, kalau kita masih cengeng, pasti Tuhan masih terus izinkan masalah itu terjadi dan Anda tidak punya kekuatan. Nah, kemudian waktu kita mulai bertumbuh jadi remaja rohani, kita tetap ceria, tetap ada senyum sekalipun baru kena PHK. Kita tetap tersenyum sekalipun kita ada masalah. Nah, saudara, ini yang Tuhan mau, dan tidak berhenti sampai di situ saja. Tuhan mau kita terus lewat masalah demi masalah menjadikan manusia rohani kita dewasa. Kenapa? Karena hanya yang dewasa rohanilah yang bisa menjadi mempelai Kristus. Amin. Nah, lewat masalah persoalan, lihatlah tangan Tuhan sedang mendandani hidup kita menjadi mempelai Kristus yang segera akan dijemput pada saat rapture yang sudah semakin dekat. Haleluya. Sebab itu, saudara, kesulitan itu hanyalah bagian dari sebuah proses yang sangat penting bagi kita. 2020 ada banyak kesulitan, itu proses untuk membawa ke 2021. Amin. 2021 masih banyak kesulitan akan terjadi, tapi cepatlah sadari ada tangan Tuhan di sana, Dia mengasihi kita. Amin. Dan lewat semuanya itu Dia sedang mempersiapkan kita. Dan ingat, setiap level itu ada sesuatu yang dilahirkan. Amin. Ada Ruben, ada Simeon, ada Lewi, ada Yehuda. Dan itu berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Lewat semua kesulitan penderitaan, kalau Tuhan izinkan terjadi, ada sesuatu yang ilahi yang Tuhan akan lahirkan dalam hidupmu, dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dan sebagainya. Nah, saudara, sebab itu saudara, saya mau ingatkan, kalau progres ini hanya akan terjadi berawal pada saat engkau sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menurut Yohanes 1 ayat 12, saat itulah engkau menerima status sebagai anak Allah dan pertumbuhanmu akan mulai dari situ. Saudara, dan sekali lagi engkau perlu memahami bahwa semua kesulitan, penderitaan yang Bapa kita izinkan, kita hanya boleh sebut Dia Bapa kalau kita sudah terima Yesus, sudah jadi anak Tuhan, ya. Karena Bapa tidak pernah bertujuan untuk menyiksa anak-anaknya, melainkan untuk melatih kita, mendisiplinkan, mendewasakan kita. Kenapa? Alasannya cuma satu, because He loves you so much. Dia mengasihi kita dengan luar biasa.
Dan dia sudah memilih untuk menggunakan kesulitan dan masalah sebagai satu-satunya alat yang paling efektif untuk membuat kita bertumbuh dari kanak-kanak rohani sampai jadi mempelai Kristus. Nah saudara, saya mau berikan 2 ciri supaya kita bisa mengukur ya. 2 ciri bahwa kita sudah beranjak menjadi dewasa. Pertama, ketika kita sudah mampu bersyukur bahkan bermegah karena memahami kebenaran Roma 5 ayat 3 sampai 5. Dikatakan begini, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, tahan uji, pengharapan. Nah, lalu ayat 5, disitulah muncul satu keyakinan kita bahwa pengharapan kita itu tidak akan mengecewakan. Dasarnya cuma satu, karena kasih Allah dicurahkan atas kita. Kalau engkau mengetahui kasih Allah dicurahkan buat kita itu luar biasa, lalu kita bandingkan dengan orang yang kita cintai, yang kita kasih, yang tidak mengasihi kita, sekalipun dia sangat mengasihi kita, Bapa kita di surga lebih mengasihi kita. Dia tidak akan mengkhianati kita. Itu sebabnya dia izinkan kita mengalami kesengsaraan, ya, supaya kita bisa semakin tekun, tahan uji, dan muncullah pengharapan. Pengharapan dari hati yang dewasa beda dengan pengharapan dari hati yang masih kekanak-kanakan. Pengharapan dari hati yang dewasa adalah lebih mengharapkan Tuhan dari yang lain, ya. Nah, itu ciri yang pertama bahwa kita sudah beranjak dewasa. Ciri yang kedua adalah ketika kita tidak lagi membesar-besarkan kesulitan dan kesukaran yang sedang kita jalani. Itu ciri anak kecil. Anak kecil yang membesar-besarkan masalah. Ketika dimarahin sama mamanya, dia lapor sama papanya. Mama pukul aku, gitu. Itu anak kecil. Disenggol sama temannya, dia pulang rumah kasih tahu papanya, "Pak, aku digebukin sama temanku." Itu kan anak kecil, membesar-besarkan. Ciri kedua kita sudah beranjak dewasa, siap untuk dijemput oleh Tuhan Yesus. Jangan besar-besarkan kesulitan yang sedang kita hadapi. Saudara, memang kita tidak perlu menyangkal dan berpura-pura atau berpura-pura pada diri kita seolah-olah kita itu nggak terjadi apa-apa. Ada masalah kita, enggak ada masalah kok. Nggak ada masalah, padahal ada masalah. Saudara, ada orang yang begini, kalau ada masalah nanti kok rasanya nggak rohani ya. Kalau orang lain tahu bahwa kita sedang dalam kesulitan, dalam penderitaan, ditutup-tutupinya. Sekalipun engkau menutupinya, banyak saya temukan orang lain sudah tahu dia punya masalah, tapi kalau ditanya, oh enggak ada masalah. Nah saudara, ini juga satu ciri kekanak-kanakan. Atau mungkin ini masih remaja rohani. Nah, tetapi yang lebih perlu kita lakukan adalah jangan besar-besarkan, baik itu dalam perasaan batinmu maupun lewat perkataanmu keluar. Kalau orang tahu ya akui aja, waduh kena COVID, orang tutup-tutupi, takut kena COVID, takut dihakimi, dosa apa lu? Saudara, nggak perlu, kita justru butuh orang lain tahu untuk mendoakan kita. Dan saudara, jangan besar-besarkan dalam perasaan batinmu sendiri. Nanti kalau ada masalah, kau renungkan terus masalah. Makin kamu renungkan, makin gede masalah itu. Percaya deh. Tapi renungkan kasih Tuhan, maka engkau akan melihat masalahmu semakin kecil. Amin. Karena Tuhanmu semakin besar di matamu. Saudara, sebaliknya, mari kita melihat semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita seperti Rasul Paulus melihatnya. Dia berkata selanjutnya di ayat 17, penderitaan ringan yang sekarang ini. Saudara tahu penderitaan Paulus? Di penjara, disesah, bahkan dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Tanpa kesalahan, hanya karena Tuhan, Injil. Dia mengalami penderitaan yang luar. Tapi itu pun dia bilang penderitaan ringan. Jangan kita besar-besarkan. Iya, kamu enteng, cuman begitu masalahmu. Kamu tahu nggak masalahku begini. Saudara, itu ciri kekanak-kanakan. Nah, Rasul Paulus bilang penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan
Bagi kami kemuliaan kekal yang lebih dari segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Itu ciri kita sudah dewasa. Nah, untuk mendewasakan itu, Tuhan memilih cara alternatif yang paling baik adalah mengizinkan penderitaan, kesulitan itu. Nah, saya mau tutup dengan ini. Yang menentukan berat ringannya masalah itu sebenarnya bukan masalah atau penderitaan itu sendiri. Tetapi yang membuat dia berat atau ringan adalah ketika kita memutuskan kemana kita akan mengarahkan, memfokuskan hati kita. Kalau kita fokuskan kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya, saudara, kita akan berkata seperti Paulus, ringan. Menderita sih menderita, tapi ringan. Karena Tuhan berkata, aku akan memberikan kepadamu kekuatan. Pada waktu semua itu terjadi, aku akan memberikan kekuatan kepadamu supaya kamu cakap menanggungnya. Nah, itu dia. Nah, jadi yang bikin masalahmu berat bukan masalah itu sendiri, bukan orang lain, tetapi yang menentukan itu kemana kita putuskan hati kita akan kita arahkan, ya. Nah, di ayat 18 Rasul Paulus sambung begini. Ini dia menyingkapkan rahasia untuk melihat, mengatasi, melewati semua penderitaan itu dan menang. Rasul Paulus bilang begini di ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Apa yang kamu perhatikan sekarang? Masalahmu akan makin besar masalahmu. Tapi mari lihat yang tidak kelihatan. Apa itu? Tangan Tuhan yang sedang mempersiapkan engkau supaya engkau siap untuk melahirkan hal-hal baru dari Ruben sampai Yehuda. Katakan amin. Amin. Dia katakan sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan kekal, bro. Kekal bukan artinya nanti kalau sudah di sorga, sementara engkau di bumi bahkan sampai di sorga. Amin. Nah, mari saya mengajak kita untuk berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa, kami semua harus jujur berkata bahwa sungguh sangat berat untuk bersyukur dan memuji Engkau ketika ada masalah yang berat menimpa kami. Ketika melewati masa-masa sulit seperti hari-hari ini, Tuhan, berat rasanya untuk bersyukur. Bahkan kadang-kadang Tuhan kami terintimidasi, ada perasaan munafik kalau kami mengucap syukur sementara kami mengalami keadaan yang penuh dengan air mata. Tetapi Tuhan, hari ini Engkau mengajarkan kami bahwa terlepas dari segala kesedihan, keputusasaan yang kami rasakan, ternyata ada tangan-Mu Tuhan di dalamnya, bekerja di dalam diriku dan sedang membentuk aku, mendisiplinkan aku dan menolong aku Tuhan untuk terus bertumbuh. Menolong kami semua untuk terus bertumbuh Tuhan. Maka dari itu Tuhan, hari ini kami tangkap satu hal yang Tuhan mau di tanggal 8 bulan Januari 2021 ini. Supaya di dalam segala hal kami tetap bersyukur kepadamu, memuji Engkau Tuhan, dan kami juga akan tetap bersyukur karena Tuhan tidak pernah tutup mata atas apa yang kami hadapi. Tuhan, mau berdoa biar melalui sharing ini Tuhan, setiap kami yang mendengarnya Bapa, memahami bahwa di dalam setiap stage, setiap level Tuhan membawa kami lewat ujian demi ujian. Ada sesuatu yang ilahi akan Tuhan lahirkan di dalam setiap kali kami lulus ujian. Maka Bapa, aku mau berdoa saat ini Tuhan, biarlah hal itu terjadi di dalam hidup anak-anak-Mu hari-hari ini. Tuhan, seringkali mata kami hanya melihat jauh ke depan apa yang kami harapkan terjadi, sehingga ketika Engkau memberikan hal-hal yang kecil, kami tidak melihat itu sebagai sebuah progres untuk Tuhan menggenapi semua yang kami impikan. Hamba-Mu berdoa biarlah mulai hari ini Tuhan,
apapun yang diimpikan oleh anak-anak-Mu. Persiapkan mereka Tuhan untuk melewati ujian demi ujian. Dan biarlah dalam setiap ujian itu mereka akan belajar sesuatu. Dan sesuatu lahir dalam hidup mereka. Dan biarlah mereka boleh melihat segala sesuatu yang dilahirkan itu, sekalipun belum sesuai dengan apa yang mereka impikan, masih sebagian kecil, tapi mereka boleh melihat itu sebagai sebuah jawaban Tuhan yang paling sempurna buat mereka. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap masalah yang sedang dihadapi anak-anak-Mu. Mereka yang menghadapi masalah kesehatan mungkin, mereka menghadapi masalah keuangan, masalah hutang piutang ya Bapa. Tuhan, kami tahu Engkau untuk menyelesaikan semuanya itu bisa dalam waktu sekejap mata. Tetapi Tuhan, kalau Engkau belum selesaikan sampai dengan hari ini, kami yakin itu bukan karena Tuhan belum bekerja. Mampukan anak-anak-Mu untuk melihat tangan Tuhan sedang bekerja. Dan mereka jangan sampai ada yang putus asa Tuhan. Jangan sampai ada yang kemudian kecewa karena belum melihat sesuatu itu selesai dengan sempurna. Tapi di dalam setiap stage mereka mengucap syukur. Mampukan mereka melihat bahwa ada progres. Sekalipun belum sempurna, ada progres. Nah Tuhan, sebab itu Bapa, kami bersyukur untuk nasihat-Mu pagi hari ini, menunjukkan kepada kami semuanya bahwa Engkau sungguh Allah yang hidup. Engkau sedang menuntun kami hari ini. Tuntun kami terus ya Bapa, hari demi hari. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, biar ada begitu lebih banyak lagi jemaat yang ikut serta dalam doa pagi ini, karena hamba-Mu merasakan ketika aku taat untuk melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu membangun altar Elia di pagi hari, maka Tuhan biar semakin banyak jemaat yang ikut serta. Karena apa yang aku alami hari-hari ini, yang kami semuanya alami, bahwa setiap pagi Engkau memperbaharui, memberikan kepada kami pengertian-pengertian, mengajari kami setiap hari seperti seorang murid. Dan Tuhan, itu sebabnya hari ini sekali lagi hamba-Mu mau berdoa Tuhan, menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang sedang mengikuti morning blessing ini. Biarlah hari ini juga segala yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka untuk sepanjang hari ini, iblis tidak boleh mengambil dari mereka. Bapa, aku minta Tuhan, aku tahu ada rahmat baru hari ini. Amin. Berikan kepada mereka Tuhan, berikan kepada mereka. Apapun yang mereka hadapi sepanjang hari ini Tuhan, biar mereka boleh mendeteksi rahmat baru apa yang Tuhan sudah sediakan buat mereka. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan mari lihat, kita sedang berada di altar Elia. Kalau hari kemarin kita sudah meletakkan sesuatu, nasar kita kepada Tuhan di atas altar itu, maka hari ini lagi kita akan berdoa. Kita butuh api dari surga untuk menyambar seluruh hidup kita. Alkitab berkata, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Maka Bapa, Engkau melihat Tuhan, ini kami tidak membawa emas atau perak. Kami membawa hidup kami Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kami. Untuk mengikuti segala tuntunan-Mu, kami menyerahkan hidup kami di depan altar-Mu. Dan itu sebabnya Tuhan, sebagai gembala yang Kau percayakan, yang Kau wahyukan tuntunan demi tuntunan untuk jemaat di Rayon 10 ini, maka aku minta Tuhan, hari ini biar api itu turun lagi Tuhan. Api Roh Kudus, api Pentakosta yang ketiga, Tuhan Engkau turunkan hari ini ke atas setiap tubuh kami, jiwa kami yang kami persembahkan di altar-Mu hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah api itu memurnikan kami, menguduskan kami Tuhan, mendewasakan kami, mendisiplin kami Tuhan sepanjang hari ini lagi, supaya kami siap untuk terus diperlengkapi oleh Tuhan, didandani oleh Tuhan sendiri, menjadi mempelai Kristus
yang akan segera Tuhan jemput pada rapture. Amin. Dalam nama Yesus, engkau terima dengan iman. Terima api itu, terima pengudusan itu, Amin. terima semangat yang baru dari Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, hamba-Mu berdoa saat ini, turunkan hujan sekarang. Aku minta hujan, sama seperti Elia minta hujan, maka kami semua minta hujan atas setiap pengharapan, benih pengharapan yang kami taruh di altar-Mu Tuhan. Hari ini, saudara, sekali lagi ucapkan apa yang kau harapkan di hadapan Tuhan. Tuhan mendengar, dan itu menjadi subur dalam nama Yesus. Sebab hari ini, khusus hari ini Tuhan, ada hujan yang untuk hari ini, sehingga akan mempercepat pertumbuhan dari benih itu, Amin. dan akhirnya menghasilkan buah. Turunkan hujan itu sekarang Tuhan. Hujan sorgawi membasahi bukan saja benih pengharapan mereka, tapi ladang di mana mereka taburkan benih itu Tuhan. Dan ladang itu Tuhan Yesus kami tahu juga berbicara tentang pekerjaan, usaha mereka, atau apapun juga. Tuhan, hamba-Mu berdoa biar hari ini hujan turun ke atas. Hujan turun Tuhan. Amin. Amin. Menjadikannya subur. Amin. Menjadikannya subur. Amin. Menjadikannya gembur Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan Tuhan, sekarang kami berdiri dengan otoritas Pentakosta yang ketiga. Kami mau berkata kepada setiap Baal, setiap sesembahan yang membuat hati kami menjauh daripada Tuhan, kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami hentikan, engkau tidak boleh lagi beroperasi dalam hidup kami. Segala tipu muslihat Isabel, segala suara-suara intimidasi, dan juga segala suara-suara bujuk rayu ular itu, dalam nama Yesus kami bungkam engkau. Dalam nama Yesus kami bungkam engkau. Sama seperti Elia membabat habis nabi-nabi Baal, demikian juga kami ambil otoritas itu. Kami membakar habis semua intimidasi, semua rayuan gombal dari si iblis yang memuncalakan kami. Dalam nama Yesus kami bakar dengan api Roh Kudus. Biarlah hati kami semuanya kudus dan tulus, hanya melekat kepada Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang berbeban berat sudah mendapatkan kelegaan, yang mengalami jalan tertutup, hari ini jalan terbuka bagi mereka. Sebab kami melakukan semuanya ini di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan.